Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita dalam obrolan budaya hari ini. Dan saat ini kami ditemani oleh dua narasumber dari dosen dari Fakultas Syariah UIN Ar-Raniri, beliau seorang dosen, Bapak Dr. Jamhuri Ungel MA, dan bersama kami pula sudah ada kakak cantik pemerhati budaya Lia Maulida AMD Kep. Dan di hari ini tema yang akan kita bahas bersama kedua narasumber kami yaitu terkait budaya dan adat Aceh di era digital, di mana kita Aceh sendiri dikenal dengan Serambi Mekah yang bukan hanya terkenal karena keindahan alamnya, juga perjuangannya, tetapi ada nilai-nilai budaya, nilai-nilai kearifan lokal yang memang selalu ada setiap harinya ya, bersama berjalannya kehidupan masyarakat Aceh. Dan ada pula seni juga arsitektur tradisional ya, bahkan di era digital saat ini, era modern ini, di mana teknologi informasi sudah membuat adat budaya ataupun kearifan lokal mulai tergerus ya oleh zaman ya. Ada perbedaan-perbedaan nilai-nilai hidup dalam masyarakat Aceh sendiri, dan bahkan mirisnya banyak anak-anak muda di Aceh sekarang bahkan mungkin tidak lagi mengenal bahasa Aceh begitu ya. Ada banyak yang bahkan tidak bisa menggunakan bahasa Aceh dalam kehidupan sehari-harinya. Ini sangat sedih untuk diingat ya. Dimana bahasa Aceh merupakan ciri khas dari kita sendiri yang seharusnya selalu dipergunakan sehari-hari begitu ya, sebagai alat untuk kita berinteraksi. Dan menurut kita semua ya, pasti ada tantangan yang dihadapi dan juga mungkin ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Dan mungkin dari kedua narasumber ini memiliki solusi bagaimana cara adat Aceh bisa tetap berkembang meskipun di era digital ini ada banyak budaya-budaya luar yang mungkin bisa mempengaruhi kearifan lokal. Begitu. Untuk pertanyaan pertama ya, sebenarnya seperti apa cara agar kita bisa menjaga tradisi juga budaya Aceh yang tidak tergerus oleh dominasi budaya global di era digital sekarang ini? Baik, bisa kami minta tolong dijawab kepada Bapak Dr. Jamhuri Ungel MA. Mungkin akan ada panggilan yang lebih akrab, biasanya dipanggil boleh Pak Jamhuri, boleh Pak Pak Munir, Jamhuri. boleh. Oke, baik. Pak Jamhuri saja ya. Ya. Baik Pak Jamhuri, menurut Bapak apa cara kita supaya menjaga supaya tetap bisa menjaga agar tradisi dan budaya Aceh ini tidak tergerus oleh era digital? Ya, terima kasih Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa RRI Net dimanapun berada, kami ucapkan selamat malam kepada kita semua yang menonton acara pada malam ini. Kemudian terima kasih kepada Mbak Nurul sebagai presenter, kemudian Mbak Lia Ya, Pak. yang siap berdialog pada malam yang berbahagia ini. Sebelum kami menjawab, mungkin Mbak Nurul ya, sebelum menjawab apa kiat lah kalau kita katakan tentang bagaimana menjaga budaya, mungkin seperti yang kita pahami dari tadi, sebenarnya masyarakat Aceh sendiri sebenarnya bukan masyarakat Aceh saja, secara keseluruhan masyarakat di dunia sekarang, bahkan di Indonesia, generasi-generasi muda itu kini sebenarnya tidak kenal lagi apa yang namanya budaya, kemudian juga tidak kenal lagi yang namanya adat. Artinya mereka sering mengatakan budaya itu sebagai adat dan adat itu sebagai budaya. Yeah. Ini menjadi permasalahan kalau saya melihat dari tema kita. Itu ada 3 poin sebenarnya yang harus kita pahami dulu. Yang pertama adalah budaya itu sendiri, kemudian yang kedua adat, kemudian yang ketiga adalah era digital. Ini mungkin 3 hal yang mungkin sebagai pengantar dulu saya bicarakan, ketika terakhir nanti kita berbicara bagaimana menjaganya. Pertama, sebagaimana yang kita pahami,
bahwasanya budaya itu kan merupakan hasil karya atau karsa dari manusia itu sendiri. Ketika kita berbicara tentang budaya, tentang karya masyarakat Aceh, bisa kita katakan banyak sekali. Artinya sepanjang sejarah masyarakat Aceh itu banyak meninggalkan atau menghasilkan karya-karya tentang budaya. Seperti yang kita katakan umpamanya tadi ada bagaimana budaya orang Aceh membuat rumah. Ketika kita perhatikan umpamanya di kampung-kampung masih ada gambaran-gambaran bagaimana arsitektur rumah yang ada di Aceh. Umpamanya di Aceh itu adanya rumah panggung. Kenapa harus rumah panggung? Kalau kita lihat pada saat itu bahwasanya masyarakat Aceh itu tinggal di pedalaman secara keseluruhan. Boleh bisa kita katakan pada saat itu hampir tidak banyaklah kota. Masyarakat yang tinggal di kampung sehingga rumah dia harus rumah panggung, di mana di bawahnya boleh jadi kita terhindar dari binatang buas, kemudian boleh jadi digunakan untuk tempat-tempat duduk, santai, bertamu. Dia tidak masuk ke rumah tamu, tetapi dia duduk di bawah rumah itu, kemudian duduk situ menerima tamu. Itu dari sisi arsitektur atau kalau kita lihat umpamanya dari sisi bangunan. Kemudian juga kita bisa melihat umpamanya bagaimana karya masyarakat Aceh atau orang Aceh dari sisi pakaian. Dari sisi pakaian umpamanya bagaimana masyarakat kita lihat sekarang dengan pakaian-pakaian yang digunakan oleh masyarakat atau orang-orang Aceh ketika dia melaksanakan adat. Sehingga ketika dia melaksanakan adat, pekerjaan-pekerjaan adat yang dilakukan ada dikerjakan di dalam rumah adat. Sebenarnya rumahnya budaya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sebagai rutinitas masyarakat Aceh di dalam rumah, maka rumah pelaksanaan adat itu disebut dengan rumah adat. Sehingga sampai sekarang umpamanya rumah hasil karya dan budaya itu dijadikan sebagai rumah adat. Kemudian ada pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan masyarakat yang dilakukan umpamanya seperti tentang perkawinan. Di mana perkawinan-perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh itu menggunakan pakaian dalam pakaian adat. Sehingga pakaian perkawinannya kalau kita lihat umpamanya seperti sekarang umpamanya bagaimana pakaian yang digunakan oleh Linto Baru, kemudian yang digunakan oleh Dara Baru, kemudian yang digunakan oleh masyarakat-masyarakat yang mengiringi, atau bagaimana umpamanya keciknya imamnya punya pakaian-pakaian adat. Ini adalah pakaian adat. Kalau bisa kita katakan ini adalah pakaian budaya. Lalu apakah pakaian budaya ini bisa digunakan kepada setiap tempat? Tentu saja tidak. Karena dalam masyarakat Aceh itu ada masyarakat yang hidupnya bersawah. Ketika dia turun ke sawah tidak mungkin menggunakan pakaian seperti pakaian yang kita pahami pakaian adat sekarang. Dia ada pakaian bersawah. Aktivitas adat yang ada di sawah ini kemudian dikelola yang namanya oleh Kejurun Belang. Artinya Kejurun Belang itu merupakan sebuah lembaga yang ada dalam masyarakat Aceh. Dia mengelola bagaimana tata kerja atau bagaimana pelaksanaan bersawah itu sendiri. Kemudian ada orang ketika aktivitas masyarakat Aceh itu berada di pasar. Kemudian di masyarakat pasar ini kan masyarakat berjualan. Ketika berjualan dan seterusnya setiap hari ini dikelola oleh hari pekan. Di mana di dalam jual beli itu ada orang yang memberitahu, ada orang yang mengamankan, ini disebut dengan hari pekan. Kemudian ada masyarakat Aceh itu yang dia itu harus berkebun ke gunung. Kemudian dia berburu dan seterusnya. Di sini disebut dengan ada Panglima Gri atau kejurun Panglima Utun bisa juga disebut. Kemudian yang ke laut disebut ada namanya Panglima Laut. Jadi budaya-budaya ini sebenarnya bagaimana masyarakat itu mengelola aktivitas-aktivitas yang ada di dalam masyarakat itu, apakah berupa Kejurun Belang, kemudian Panglima Laut, Panglima Utun, dan macam-macam itu dikelola oleh lembaga adat. Ini lembaga adat yang dia itu mengelola pekerjaan-pekerjaan masyarakat, sehingga pekerjaan-pekerjaan masyarakat ini yang dilakukan oleh masyarakat itu secara berulang terus, ini yang kita sebut dengan adat. Kembalilah ke definisi adat itu sendiri, bahwasanya adat adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh satu generasi kemudian diteruskan oleh generasi yang selanjutnya dan dilakukan secara berulang-ulang.
Nah, ini artinya budaya itu lebih luas, kemudian nanti aktivitas budaya adalah adat yang dilakukan berulang-ulang secara terus-menerus, dan beberapa hal bisa kita katakan sampai hari ini tetap dipertahankan. Namun terkadang dalam pemahaman masyarakat itu menjadi sempit dia. Boleh jadi sempitnya ada lembaga-lembaga yang hilang. Apa yang hilang? Umpamanya Kejurun Belang mulai punah. Kenapa punah? Karena sawah di Aceh untuk beberapa daerah nggak ada lagi. Karena sawah udah jadi kota kan. Iya, betul. Nah ini kemudian umpamanya Panglima Hutan nggak ada lagi karena hutan udah hampir punah juga. Nah ini beberapa hal yang kalau mau kita katakan bagaimana budaya dan adat itu sendiri. Sehingga ketika kita nanti berbicara bagaimana hal-hal yang seperti ini berbicara dalam masyarakat digital. Tentu saja seperti yang kita katakan, ilmu komunikasi, ilmu untuk mensosialisasikan itu kita tidak cukup lagi dengan cara tradisional kan. Kita harus kembali lembaga modern sekarang ini apa? Umpamanya lembaga ketika dikatakan modern berarti berbicara mesin, berbicara teknologi. Bagaimana umpamanya aktivitas ini kalau kita mau pertahankan, bagaimana ini kita sosialisasikan melalui media-media yang ada sekarang, atau bagaimana caranya ketika kita berbicara dengan digital itu sendiri. Mungkin itu untuk awal. Baik, luar biasa sekali. Dan kalau dari Kak Lia sendiri ini seperti apa nih melihat tema kita di hari ini terkait budaya dan adat Aceh di era digital? Iya, baiklah, terima kasih Dek Nurul yang manis ya. Baik, jika kita berbicara mengenai budaya, mungkin kita berpikir bahwa apa yang sudah diturunkan oleh indatu kita dahulu dan masih kita jalankan sampai hari ini. Tapi kadang kita lupa bahwa apa yang sudah hilang, apa yang sudah punah, dan apa yang sudah kita salah pahami sehingga kita salah dalam mengaplikasikannya. Berbicara mengenai budaya, yang paling dekat bisa kita lihat adalah bahasa Aceh seperti Dek Nurul katakan tadi. Nah, bahasa Aceh ini mulai punah atau sedikit mulai hilang dari beberapa kosakata seperti yang telah disampaikan oleh Balai Bahasa Provinsi Aceh. Kita ada 10 ragam bahasa di Aceh, dan dalam bahasa Aceh ini banyak kosakata yang sudah mulai punah. Ini contohnya misalnya kita mau bilang rihun. Anak-anak muda sekarang udah nggak tahu lagi apa sih arti dari rihun, padahal arti rihun itu kan rindu. Itu bahasa-bahasa yang dulu mulai terganti dengan datangnya bahasa-bahasa baru. Nah, sebenarnya era digital ini adalah era yang paling baik karena kan pertumbuhan internet kita lihat setiap tahun bertambah, dan itu bertumbuh. Kenapa? Sebenarnya dalam era digital yang masuknya budaya asing ini, kita bisa melihat dari sisi positifnya juga. Kita juga bisa loh mempromosikan budaya kita keluar sehingga budaya kita dikenal oleh dunia. Contohnya seperti tari saman, itu kan budaya tak benda di Aceh dan sudah ditarikan oleh orang di luar Aceh, contohnya orang Korea. Nah, kita juga bisa mempromosikannya lebih daripada itu untuk dikenal di mata dunia. Belum lagi kita berbicara tentang yang mulai pudar seperti Handuri Blang, seperti Pesiju. Nah, kemudian ada lagi di dalam prosesi adat Aceh Tunglinto Baro, ada seperti serah terima. Kemudian di saat sekarang masuknya modernisasi dan globalisasi sehingga bertambahlah acara-acara baru. Nah, sehingga seperti serah terima ini dianggap udah kita nggak usah lagi untuk membuat serah terima, padahal itu kan adat yang harus kita junjung tinggi dari dulu karena budaya itu adalah marwah kita, dan kalau hilang esensinya kita kehilangan marwah. Dan budaya kita ini juga unik, Dek Nurul, karena kenapa budaya kita ini seiring dengan sesuai dengan syariat Islam. Nah, contohnya misalnya kita punya baju adat Aceh. Baju adat Aceh kita ini menggunakan jilbab, kemudian menggunakan songket yang panjang di bawah lutut. Itu menggambarkan bagaimana budaya ini seiring berjalan dengan syariah. Nah, apa yang membuat budaya ini masih selalu kita ingat sampai sekarang? Mungkin program-program dimanapun tentang budaya itu masih berjalan. Contohnya, di Aceh Besar kami baru saja melaksanakan Urolahi Aceh Besar. Nah, itu di dalamnya kita membuat
perlombaan dan juga penampilan adat dari sanggar-sanggar yang masih aktif sampai hari ini. Terima kasih juga untuk adik-adik dari sanggar yang udah mempromosikan budaya di digital sampai hari ini. Nah, pada harinya kami membuat acara perlombaan tradisional atau permainan rakyat seperti permainan engklek, permainan caturimung, permainan enggrang yang memang sampai hari ini sebenarnya masih ada dan itu harus kita promosikan. Kenapa? Itu permainan indatu kita dari dahulu kala dan caranya adalah untuk menghargai budaya. Sampai hari ini kita masih melaksanakannya dan caranya di era digital ini kita harus tetap mempromosikan dengan cara yang kekinian. Jadi gunakan globalisasi dan modernisasi ini sebagai promosi untuk orang lain masih mengingat bagaimana adat dan budaya Aceh ini kaya dan dikenal di mata dunia. Kalau kita hanya misalnya rencong kita museumkan, orang yang ke museum mungkin bisa melihat, tapi orang-orang yang tidak ke museum tidak tahu apakah masih ada rencong ini, peninggalan warisan budaya ini di Aceh. Nah, seperti itu, Dek Nurul. Baik, berarti memang di era digital ini justru menguntungkan kepada para pemerhati budaya ya. Betul. Dan juga sebenarnya apabila ditelusuri budaya di Aceh ini masih banyak yang mungkin tidak terpublikasi saja begitu ya. Iya, betul. Jadi perlu untuk dilakukan regenerasi seperti tarian-tarian Aceh begitu ya. Dan juga mungkin permainan alat musik Aceh dan juga mengenalkan kepada anak-anak muda tentunya ya, karena anak muda lah para penerus terkait permainan-permainan di Aceh. Iya, betul. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita manfaatkan dari era digital ini. Dan menurut Kak Lia sendiri, era digital ini sebetulnya memang bisa sebetulnya digunakan untuk menjaga supaya tradisi Aceh dan juga budaya Aceh tetap meluas ya, tetap orang-orang tetap tahu tentang budaya Aceh. Dan menarik sekali tadi seperti yang Kak Lia katakan bahwa apabila sesuatu yang berkaitan dengan budaya atau adat Aceh atau mungkin memiliki nilai sejarahnya, jika hanya diletakkan di museum, maka belum tentu semua orang bisa ke museum ya. Apalagi orang-orang yang mungkin aksesnya menuju ke museum itu cukup jauh begitu ya. Dan itulah fungsi dari digitalisasi. Ya, dan sejauh mana sih sebenarnya teknologi digital seharusnya dimanfaatkan sebagai media yang bisa menguatkan dan juga menyebarkan budaya Aceh. Seperti yang kita ketahui nih, di era digital ini banyak yang mungkin disalahgunakan. Nah, terkadang banyaknya informasi yang berbeda-beda terkait budaya-budaya Aceh dan juga mungkin alat-alat tradisional atau mungkin apapun itu yang berkaitan dengan Aceh sendiri. Ini bagaimana menurut Kak Lia sendiri? Iya, mengenai digital dan promosi digital, mungkin anak-anak muda saat ini kita melihat baik di YouTube atau di platform lainnya, bagaimana kekuatan anak muda dalam mempromosikan budaya memang sudah luar biasa. Namun sebelumnya kita juga harus bekerja sama dengan para pelaku budaya atau orang-orang pemerhati budaya yang memang sangat mengetahui bagaimana adat budaya asli di Aceh. Contohnya seperti Majelis Adat Aceh. Dan kalau di desa kita punya Pak Kecik, kita punya Mukim, yang mana mereka yang selalu memerhatikan budaya dan mereka juga pelaku budaya. Nah, saat kita mempromosi budaya, kita juga harus mengerti bagaimana esensi asli dari budaya tersebut. Jangan sampai kita mempromosikan budaya, contohnya kita mempromosikan pakaian adat Aceh, tetapi dengan motif yang menghilangkan esensi asli daripada kita menjelaskan makna asli motif Aceh ini sendiri. Contohnya seperti kita mau menjelaskan motif pucuk rebung, tapi karena kita masuk modernisasi sehingga tergerus nilai-nilai aslinya, sehingga kita perlu berkolaborasi dengan pemerhati budaya terkait bagaimana keaslian sehingga kita bisa mempromosikannya. Selain daripada itu, ketika kita ada parade-parade budaya, kan kita memiliki stand-stand atau tempat-tempat untuk mengenalkan kuliner atau produk lokal kepada masyarakat. Nah, dalam momentum ini mungkin kita bisa mengambil video untuk memperkenalkan bagaimana
makanan lokal kita seperti timpan, seperti si reboh, itu dari dulu sampai saat ini masih ada, dan kita kenalkan dengan cara-cara promosi yang menarik perhatian, bukan lagi hanya mengambil video, tetapi juga ada lain-lain para anak muda yang lebih mengetahui seni, mungkin bisa untuk mempromosikan di digital, dan di stand-stand tersebut sambil kita mempromosikan budaya, kita juga bisa mempromosikan UMKM, karena di platform digital ini kita bisa mengetahui bahwa pelaku usaha kecil ini bisa melihat bagaimana perkembangan pasar yang besar di platform digital ini, Nurul. Baik, memang berarti memang harus ada keinginan dari diri sendiri ya tentunya ya. Ketika kita melihat sesuatu yang berkaitan dengan budaya, maka jangan pernah ragu untuk dipublikasi begitu ya. Dan menurut Pak Jamhuri sendiri nih Pak, sebagai dosen nih di perkuliahan mungkin ya, apakah ada begitu mata pelajaran yang memang menjelaskan tentang budaya Aceh secara keseluruhan? Ya, mungkin ketika kita berbicara kampus, ya kebetulan saya mengajarnya di Fakultas Syariah. Fakultas Syariah adalah fakultas hukum. Kalau di Unsiah fakultas hukum, kalau di UIN fakultas Syariah, itu sama sebenarnya. Kalau fakultas Syariah identik dengan hukum agama Islam, kemudian fakultas hukum dikenal dengan hukum negara. Itu secara sepintas bisa kita pahami seperti itu. Ketika berbicara di fakultas, memang ada diajarkan bagaimana tentang ilmu sosial budaya ada, kemudian hukum adat juga ada. Itu di kampus yang jelas ada. Cuma secara mendalam dan praktisnya, karena memang budaya itu kan sebenarnya dia harus dilakukan, kalau bisa kita katakan seperti tadi umpama dikatakan Mbak Lia tadi, tidak hanya dimuseumkan kan kayak gitu. Artinya budaya itu tidak hanya sekedar ada di dalam sebuah pemikiran. Tetapi bagaimana budaya dan adat itu ada dalam pelaksanaan masyarakat. Jadi ketika umpamanya masyarakat terus melakukan secara berulang-ulang, kemudian ada umpamanya tadi diperlihatkan, kemudian orang melihat, itu terkenangnya itu ada di dalam pikiran orang. Jadi itu harus tidak cukup dengan adanya sebuah pembelajaran membaca buku, kemudian menghafal, keluar nilai, kan begitu. Ini tidak cukup ketika kita berbicara budaya dan adat. Tetapi harus ada di dalam masyarakat itu dikerjakan. Sebenarnya kalau dari sisi lain, ketika kita melihat dari sudut agama, sebenarnya adat dan budaya itu saya lebih melihatnya bagaimana masyarakat itu mengadakan proses pencontohan sebenarnya. Jadi adat itu tidak cukup umpamanya kita ajarkan di ruang kelas, itu tidak cukup, walaupun mulai dari SD, SMA dan seterusnya itu tidak cukup di ruang kelas. Kenapa? Karena di ruang kelas itu sebenarnya tidak menghasilkan budaya baru. Tetapi budaya lama itu harus ada dikerjakan oleh masyarakat. Alhamdulillah ketika kita berbicara Aceh, ini dari sisi lain kan kita punya keistimewaan Aceh. Keistimewaan di bidang adat itu merupakan salah satu dari keistimewaan Aceh. Itu semenjak tahun 1956 itu sudah disuarakan bahwasanya keistimewaan Aceh itu diantaranya keistimewaan bidang agama, bidang adat, kemudian bidang pendidikan. Ini kan artinya dengan adanya keistimewaan Aceh ini, adanya lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh sampai hari ini masih lestari. Tertinggi umpamanya kita katakan Lembaga Wali Nanggro. Lembaga Wali Nanggro ini adalah satu lembaga sebenarnya yang dia itu bertugas untuk menjaga atau memelihara adat Aceh itu sendiri. Lebih bawah umpamanya ada Majelis Adat Aceh seperti yang dikatakan tadi MAA. Kebetulan alhamdulillah saya pun di situ sebagai pengurus di MAA Aceh. Ini adalah sebagai tugasnya itu. Kemudian ada MAA Kabupaten Kota. Di bawah ada lagi namanya lembaga lembaga imam seperti yang kita katakan tadi. Ini banyak lembaga-lembaga adat itu yang sampai ke bawah. Ini sampai hari ini alhamdulillah ini masih lestari dalam masyarakat Aceh. Jadi kemungkinan kalau kita ingin melihat orisinalitas, arti keaslian adat Aceh itu masih bisa. Artinya masih banyak orang-orang tua kita yang tahu tentang adat Aceh. Cuma kadang-kadang seperti yang kita katakan tadi, ini banyak adat itu sekarang menjadi ilmu. Akhirnya praktek-praktek ketika umpamanya begini. Ketika ada satu masyarakat umpamanya meneliti tentang perkawinan.
Tetapi banyak masyarakat ketika kita berbicara di kabupaten kota, mereka tidak tahu lagi bagaimana adat yang asli dari sebuah perkawinan. Kenapa? Karena di samping mereka tidak punya ilmu bagaimana adat yang sebenarnya, mereka sudah disuguhi dengan adat-adat modern. Sehingga banyak umpamanya generasi-generasi kita sekarang ini dia kehilangan arah. Ketika dia menulis skripsi umpamanya, ketika menulis apa, mau dilihat umpamanya di digital. Di situ tidak ada lagi bagaimana urutan yang asli dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena masyarakat kita kadang-kadang menonton terlalu lama juga menjadi bosan. Ini kan akhirnya membuat potongan-potongan yang seperti itu. Akhirnya beberapa esensi dia hilang. Umpamanya kenduri belang, umpamanya seperti yang dikatakan. Bagaimana kenduri belang dari awal sampai akhir yang dikelola oleh kejuruan belang itu sendiri, ini kita kadang-kadang tidak mendapatkan lagi bagaimana secara utuh dari awal sampai akhir. Sebenarnya ini ketika kita ingin menjadikan itu, ini sebenarnya adalah momen ketika ada di Aceh itu PKA. Iya. PKA umpamanya 5 tahun sekali umpamanya, ini membuat bagaimana yang orisinal itu dari awal sampai akhir diusahakan itu tetap ada terus dia. Karena kita berbicara digital, tadi kan berbicara umpamanya orang sekarang ini kalau terlalu panjang umpamanya membosankan. Yeah. Nah, dia betul umpamanya sosialisasi memang wajib, kita nggak boleh hindarkan. Tetapi itu originalitas itu maka harus ada di dalam masyarakat. Kemudian ada event PKAK umpamanya, event apa umpamanya itu harus selalu ada di Aceh itu untuk menjaga dan merawat ini. Ini terkadang kalau kita katakan umpamanya PKA di Aceh, kalau saya sering katakan itu terlalu lama. PKA 5 tahun itu kan terlalu lama. Mungkin generasi yang hari ini dia masih asli 5 tahun lagi nggak ada lagi kan. Akhirnya saya selalu katakan bagaimana kalau seandainya ini 5 tahun ini tingkat provinsi. Jadi setiap kabupaten kota itu harus mengadakan umpamanya event pertandingan di kabupaten kota, lalu yang menang nanti bawa ke provinsi. Jadi di kabupaten kota ini ada umpamanya pertunjukan-pertunjukan semua event adat itu. Nah, jadi dengan itu nanti menjadi lestari dia adat itu di dalam masyarakat, sehingga masyarakat seperti yang dikatakan Mbak Lia tadi ini nggak hilang dia. Ya memang betul dari sisi bahasa itu kan mungkin Mbak Lia juga tahu umpamanya ketika kita berbicara bahasa ini kan memang secara alaminya akan banyak yang hilang. Di samping karena hilangnya budaya kan. Umpamanya dulu orang masak dengan tungku. Sekarang kalau umpamanya dikatakan tungku pun bagaimana, jangan-jangan nanti kaki tungku pun dibuat 4 kan. Ini kan karena tidak tahu lagi, karena tidak ada lagi kan. Kemudian bagaimana umpamanya kalau di kampung saya itu menyukat beras itu dengan batok kelapa, sehingga disebut dengan kai. Ada belah kai kan, artinya satu kelapa dibelah 2 jadi belah kai. Jadi masyarakat ini nggak tahu lagi. Ada kai itu kemudian dari batok kelapa, kemudian akhirnya berubah dengan kaleng susu kan kayak gitu. Sekarang berubah dengan ukuran nggak ada lagi, akhirnya tekan 1/2 liter. Inilah yang sebenarnya digit tadi dengan tombol kan. Digit itu kan artinya bagaimana berbicara dengan tombol. Betul. Udah mulai dengan tombol, sekarang dengan kode dan seterusnya. Ini kan era digital itu adalah era bagaimana sebenarnya boleh kita katakan ini yang tradisional itu mulai tergerus terus. Dari sisi alat itu sendiri ini tergerus terus dia, nanti satu saat dia muncul dengan era dengan digital semua, akhirnya yang tradisional itu boleh jadi hilang. Maka dari sisi lain kita harus menggunakan digit itu sebagai alat promosi. Alatnya kita tidak bisa mengatakan umpamanya satu saat alat-alat adat itu menjadi digital, nggak bisa. Tetapi kita harus menggunakan bahwasanya digital itu adalah sebagai alat promosi. Kenapa? Karena alat adat itu tadi kita mengatakan bahwasanya identik. Alat adat adalah alat tradisional. Tradisional itu adalah alat yang kita berbicara masa lalu. Kemudian ini nggak dipakai orang lagi, tikar umpamanya kan, nggak dipakai lagi umpamanya kita sekarang ini duduk di mebel. Ini pun kan sebenarnya sebuah modernisasi. Nah, ini kan berubah terus ini. Jadi umpamanya ketika kita berbicara bagaimana pembelajaran ini, harus ada sebuah pemikiran dari MAAK, dari Wali Nanggroka atau lembaga-lembaga adat, bahwasanya pendidikan adat yang ada di Aceh itu tidak berbicara dari lagi ruang kelas. Tetapi kita harus berbicara bagaimana pendidikan adat itu berbicara dalam bagaimana kalau murid pun bagaimana umpamanya murid itu turun ke masyarakat. Kita ajarkan umpamanya apa-apa yang ada nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Umpamanya kita gunakan alat-alat menangkap ikan itu apa saja. Alat-alat masak apa saja, tikar, bagaimana dan seterusnya. Ini harus ada di dalam kepala masyarakat.
Ya malah di daerah-daerah lain kalau kita lihat umpamanya di Bali, itu kan ada memang satu daerah atau satu kampung yang dijadikan sebagai kampung percontohan adat itu sendiri umpamanya. Tapi kita di Aceh belum ada yang memang betul-betul bagaimana satu kampung yang menerapkan adat Aceh itu belum ada. Ini akan tergerus terus nanti satu saat kita nggak punya contoh lagi. Saya melihat beberapa kabupaten ketika saya dari Aceh Tengah, umpamanya budaya Gayo juga sama. Kemudian saya di Banda Aceh udah puluhan tahun juga sama. Kemudian wilayah barat juga sama. Ini sebenarnya ya kalau bisa kita katakan ini kan wali nanggro. Saya sering katakan begini, apalagi ditambah sekarang ini ada perebutan budaya dan adat di dalam masyarakat kita. Apa perebutan adat dan budaya? Ketika pemekaran satu kabupaten, umpamanya mekarnya Sobolo Salam dari Singkil. Ini yang mana umpamanya adat yang asli di Singkil, yang mana menjadi adat di Sobolo Salam, umpamanya Pidi dengan Pidi Jaya. Ini kadang-kadang terjadi perebutan. Yang mana nanti akhirnya ini juga menjadi kabur. Boleh jadi umpamanya Pidi Jaya buat lain. Boleh jadi Pidi buat lain. Ini padahal makanya sebenarnya dari sisi lain kita kalau berpikir dulu Belanda mempetakan Aceh itu bukan daerah kabupaten tetapi ada peta adat dia. Jadi umpamanya daerah Karo dengan daerah Gayo karena budayanya sama ini. Kemudian Aceh begini. Itu pembahagian wilayah itu lebih banyak kepada pembahagian bagaimana struktur adat yang disusun dalam masyarakat. Tetapi kemudian pemerintah Indonesia boleh kita katakan ini kan membagi wilayah. Ini pemekarannya tidak ada kriteria sebenarnya. Kenapa umpamanya PD dibagi dua menjadi PD Jaya? Mungkin karena jumlah penduduk dan luasnya daerah. Dia tidak ada pertimbangan umpamanya budaya dan adat tidak ada. Nah, ini sebenarnya ada hal-hal yang mungkin mungkin acara kita ini memberi inspirasi lah ya, memberi inspirasi kepada lembaga-lembaga yang ada di Aceh. Bagaimana umpamanya kalau seandainya lembaga-lembaga adat di Aceh ini mulai kembali untuk menginventarisir. Yang mana sebenarnya adat-adat yang seperti yang kita katakan, adat yang asli yang mana? Adat yang umpamanya yang modern itu yang mana? Kemudian adat yang diperbaharui, yang digabung dan seterusnya itu harus jelas sehingga nanti muncul lagi bagaimana originalitas adat itu sendiri. Ini yang sebenarnya yang harus kita tampilkan dalam digital tadi. Artinya yang kita tampilkan yang memang betul-betul yang memang betul-betul itu asli. Yang artinya yang modern itu kita tahu ini umpamanya kreasi budaya, kreasi adat harus kita buat sebuah keterangan yang seperti itu. Kemudian ketika kita ajarkan juga kepada generasi muda, ini kepada generasi muda itu harus kita bilang dari sekian rangkaian itu sebenarnya mana yang umpamanya asli, yang mana yang merupakan kreasi. Nah ini kan generasi muda sekarang ini kreasi dia tahu, tapi yang asli dia nggak tahu. Nah ini menjadi masalah besar ketika kita berbicara tentang adat. Tapi alhamdulillah lah, lembaganya masih ada seperti yang saya katakan tadi, masih menjadikan keistimewaan Aceh itu adat itu keistimewaan. Lembaganya masih ada. Artinya kita masih bisa kembali untuk melihat lagi ke belakang bagaimana budaya dan adat itu yang asli. Karena seperti yang Mbak Lia katakan tadi, ini akan menjadi hilang. Jangankan alat, bahasa pun akan hilang. Bahasa apa? Bahasa yang kita gunakan umpamanya boleh jadi karena barangnya nggak ada lagi. Nah, tetapi ini harus kita gali lagi, mulai lagi kita gunakan digital itu sebagai alat promosi. Kita gunakan umpamanya TV. Dulu kalau kita mau kembali ke belakang, radio dulu kan suara aja kita dengarkan. Dulu suara aja, sekarang harus ada umpamanya RRI Net kan gitu. Visualisasi sudah ada dengan gambar. Ini kan umpamanya bagaimana kita sosialisasikan umpamanya melalui radio ini tidak hanya ketika orang mendengar radio itu terdengar di mana-mana suara kan. Sekarang sudah ada gambar, sudah mulai. Kenapa? Ini kan menggunakan bagaimana mensosialisasikan adat-adat atau budaya di suatu daerah itu tidak hanya dengan menggunakan suara, tetapi kita sudah memulai menggunakan umpamanya dengan gambar. Kenapa harus begini? Karena nanti kalau suara orang nggak mau dengar lagi, dia akan menonton. Kenapa harus melalui digit? Ya mereka tidak mau lagi berbondong-bondong rame-rame ke Belang Padang nonton. Kalau zaman dulu kan ya, saya teringat ketika saya kecil-kecil tahun 70-an ada layar Menteri Penerangan umpamanya adakan layar tancap di mana kan, rame-rame orang masyarakat nonton situ. Sekarang nggak mau lagi. Malah sekarang TV pun nggak ada di rumah lagi. Hampir kalau kita hitung di rumah di Banda Aceh, mungkin kalau saya katakan mungkin TV itu hanya sekitar 30% lagi.
yang lain nggak ada lagi, yang ada hanya umpamanya masing-masing ada di tangan masing-masing kan. Artinya kembali lagi itu adalah era era digital tadi adalah sesuatu yang ada semuanya ada di jari, tombol semua. Ini yang tombol ini bagaimana sekarang adalah persaingan. Ketika masuk ke dalam internet itu kan semua budaya masuk. Baik enggak baik, maju enggak maju, maju masuk. Bagaimana orang sehingga ketika dia masuk ke situ tambah lagi tidak hanya orisinal, tetapi dia menanti penampilan yang menarik. Nah, sehingga generasi muda itu mau dia ketika dia mencari adat Aceh, oh begini. Sama dengan AI sekarang lah. AI itu kan merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan yang ada di dunia. Wah, muncul kan kayak gitu. Yeah. Nanti satu saat mungkin budaya-budaya Aceh itu pun tidak boleh kurang promosinya, harus ada terus. Ini menjadi bahagian dari kehidupan kita. Ini mungkin yang harus ketika saya kembalikan ke pertanyaan awal tadi, bagaimana ketika dibicarakan di kampus. Kampus itu banyak umpamanya seperti yang kita katakan tadi, ilmu itu dalam pemikiran. Ini harus kita kembalikan, ada lembaga, ada pelajaran-pelajaran bagaimana dia harus mahasiswa itu harus kembali ke masyarakat. Banyak yang saya tanya ke masyarakat, coba kamu ceritakan umpamanya di Semelu, mahasiswa dari Semelu, coba kamu ceritakan adat Semelu, mereka nggak tahu lagi. Maka mereka dari PD pun bagaimana adat PD? Karena mereka kenapa? Orang-orang muda sekarang dia tidak ikuti lagi, kalau umpamanya ada orang meninggal dia nggak ikut lagi. Itu dianggap pekerjaan orang tua. Ada orang menikah pun kadang-kadang dia nggak ikut. Nah, sebenarnya kita dulu yang saya teringat, ketika saya kecil yang saya teringat sampai hari ini karena saya ikut. Kita ikut kenduri, ikut sama orang tua kita, walaupun sampai situ main-main kan. Ada orang pesta kita main-main, tapi kita terkenang terus. Betul. Ini generasi muda sekarang ini dia menganggap pekerjaan orang tua lain, pekerjaan orang muda lain. Orang tua pun kayak gitu. Seolah-olah yang ketika ada pekerjaan kematian umpamanya, itu anak muda nggak dipanggil. Umpamanya ada pekerjaan orang menikah, yang muda itu cuma buat panggungannya, benten dan seruannya itu dibuat. Yang lain nanti nggak ikut prosesinya. Nah, ini sebenarnya pembelajarannya itu saya pikir harus kita tanamkan dalam benak generasi muda kita, itu dari sisi anunya. Kemudian dari sisi sosialisasinya kita tidak bisa lepaskan. Era digital itu merupakan keharusan bagi semua kita. Kita tidak bisa mengingkari, nggak mungkin kita nggak mungkin lagi kembali ke zaman 80-an pun nggak. Jangankan 80-an, tahun 2000 pun mungkin kita nggak boleh lagi kan. Kita kan hidup ini menuju ke depan. Ya, betul. Menuju ke depan bagaimana? Itu mungkin untuk awal. Ya, baik Bapak. Lantas kira-kira apa sih sebab sehingga anak muda di zaman sekarang sudah tidak lagi tertarik mungkin ya, sudah kurang tertarik, kurang berminat untuk ikut di kegiatan-kegiatan adat atau kegiatan-kegiatan kebudayaan yang ada di lingkungan mereka. Baik, silakan Kak Lia. Iya. Tadi setuju dengan yang disampaikan oleh Bapak Jamhuri bahwa jika kita tidak memasukkan adat itu ke dalam keseharian kita, ke dalam jiwa kita ya Pak, ke dalam perilaku kita, memang itu pasti akan sedikit-sedikit tergerus. Nah, sebenarnya ketika kita masih muda, sangat asik ketika kita menyibukkan diri dengan aktivitas budaya. Karena kalau kita tarik ke agama, di yaumil akhir nanti Allah pasti akan tanya, kemana kamu membawa masa mudamu. Nah, ketika kita menyibukkan dengan budaya, artinya kita juga memberi manfaat terhadap diri kita dan juga masyarakat kita. Nah, saat ini kita melihat sejak di bangku sekolah dasar masih ada perlombaan-perlombaan yang mengingatkan anak-anak kita terhadap warisan budaya saat bangku sekolah dasar. Kemudian saat bangku sekolah menengah pertama SMP atau MTS, perlahan-lahan mulai pudar kegiatan-kegiatan yang memperlihatkan bagaimana warisan budaya. Contohnya seperti permainan-permainan tradisional tadi atau permainan rakyat. Nah, kemudian saat SMA mungkin kita udah semakin tinggi, itu udah sibuk dengan arus modernisasi dan globalisasi. Apalagi saat kuliah, seperti kita bilang di kampus tadi. Sehingga para anak muda lupa akan bagaimana permainan-permainan tradisional dan budaya-budaya. Sebenarnya bisa untuk anak-anak muda di kampus, contohnya BEM.
Saat kita melaksanakan mungkin perlombaan, kita sering melaksanakan 17 Agustus misalnya, kita bisa Pak kan memasukkan ke dalam agenda-agenda acara. Misalnya bukan hanya perlombaan peras air atau perlombaan panjat pinang, kita bisa memasukkan permainan enggrang yang seperti 5 tahun sekali dilaksanakan di PKA, walaupun mungkin PKA tetap 5 tahun sekali, tetapi pelaksanaan budaya di bangku sekolah itu bisa untuk mengingatkan anak-anak kita kembali ke warisan budaya. Nah, kemudian kita bukan hanya melaksanakan di bangku atau di pentas seni saja, tapi dimulai dari sambutan-sambutan dari para rektor, sambutan dari Bapak Bupati, Bapak Gubernur. Nah, seperti sekarang saat saya suka melihat para pemangku jabatan kita membaca pantun di awal. Setelah salam katanya saya ingin membacakan sebuah pantun. Itu bagus. Kenapa? Pantun itu merupakan warisan budaya tak benda yang ditetapkan oleh UNESCO. Jadi jangan sampai itu hilang. Jika semua pemangku jabatan kita masih berani untuk berpantun, saya yakin kan di dalam pantunnya selalu bahasanya pasti tentang budaya. Nah, setelah itu dalam sambutannya harus dimasukkan bagaimana penghargaan terhadap budaya kita. Contohnya mereka disembari berbahasa Indonesia, mereka tetap berbahasa Aceh. Nah, dalam pantun mereka berbahasa Aceh, bagaimana mengingatkan bahwa nyo bahasa Aceh nyo baik peduo. Seperti di Aceh Besar, hari Kamis wajib berbahasa Aceh. Jadi anak-anak tidak akan lupa. Nah, kemudian selain pemangku jabatan kita di setiap sambutannya menyampaikan bagaimana pentingnya budaya, juga para anak-anak kita yang di kampus ini turunlah ke masyarakat, KKN. Nah, mereka saat turun ke masyarakat, walaupun kadang kita turun di masyarakat yang masih kental akan adat, namun seperti kita bilang tadi, jika tidak dilaksanakan sehari-hari, itu akan dilupakan dan akan mulai punah. Nah, disitulah para mahasiswa di kampus kembali mengingatkan masyarakat bahwa ini nyota pegak kanduri belang, nyota pegak maulud, pakai banda pegak maulud, kemudian pegak pentas seni menggunakan pakaian adat. Sekarang sebenarnya program segala macam sudah kita laksanakan seperti anak-anak sanggar menari, tetapi kita lupa bahwa ada saat ini yang menggunakan pakaian adat Aceh, namun tarian dengan adat luar, Pak. Ada. Dan itulah yang namanya sudah tergerus. Kenapa? Bukan hanya salah anak-anak kita, tetapi mungkin promosi yang mulai berkurang sehingga anak-anak kita kelahiran di atas tahun 2000 ini mulai melupakan bagaimana jati dirinya, identitas adat Aceh yang sesungguhnya gitu. Seperti Bapak bilang tadi, ada tungku ya Pak. Ya, nah, kita juga ada ringkan Pak. Ya. Ada pine, ulek-ulek pun bahasa Aceh aja Pak, ulek-ulek ya, masih ada. Dan ini masih dipamerkan di stand-stand saat kita membuat acara seperti PKA Pak. Mengapa acara seperti itu sangat penting? Karena memang mengingatkan kembali, menyadarkan kembali masyarakat akan betapa pentingnya identitas budaya Aceh kita, yang seperti kita bilang tadi bukan hanya dimuseumkan, tetapi diperlihatkan. Nah, mungkin saat ini masyarakat tidak lagi menggunakan ringkan atau tungku seperti tadi Pak, tetapi ketika mereka datang untuk berkunjung ke stand-stand produk lokal, mereka pasti akan beli. Nah, ketika mereka akan beli, mereka akan mengingat kembali dan mereka akan mencintai kembali. Oh, ini loh budaya yang tanyo katuo. Kadang-kadang ketika mereka melihat di stand Pak, nyokan ringkan, seperti itu Pak kan. Jadi mereka akan mengingat kembali dan akan mencintai kembali. Nah, bagaimana jika acara seperti itu sering kita laksanakan? Nah, jadi mungkin akan lebih kecintaannya lebih luar biasa lagi. Gitu. Baik, luar biasa memang. Sebenarnya sudah banyak strategi-strategi yang sudah berlaku, namun ya seperti yang kita lihat saat ini ya, mungkin anak-anak muda lebih apatis ya mungkin ya terhadap nilai-nilai budaya dan mungkin cara-cara mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari, mereka lebih memikirkan hal-hal yang praktis saja begitu ya, tidak mau diribetkan dengan embel-embel budaya begitu ya. Padahal budaya ini kan milik kita sendiri, ciri khas kita sendiri ya. Dan tentunya semoga ya, semoga di kedepannya strategi-strategi yang seperti yang sudah disebutkan oleh Kak Lia dan juga Pak Jamhuri tadi bisa
diterapkan oleh anak-anak muda dan juga membangkitkan kesadaran diri bahwa pentingnya untuk menjaga nilai budaya kita sendiri ya. Iya, betul. Dan menurut di ujungnya sudah tak terasa ya, sudah berada di detik-detik terakhir nih kita ya. Jadi tantangan terbesar dalam menjaga nilai-nilai luhur adat istiadat juga syariat Islam di Aceh di tengah arus informasi global yang cepat dan terkadang mungkin bertentangan dengan norma, ini seperti apa nih Pak Jamhuri? Ya, sebenarnya begini, ketika kita berbicara adat dan berbicara agama, sebenarnya tidak ada yang bertentangan. Kenapa saya katakan umpamanya tidak ada yang bertentangan? Tidak ada yang namanya kalau kita katakan umpamanya pekerjaan, boleh kita kerjakan pekerjaan agama lah kita katakan kan? Tidak ada sebenarnya yang mengganggu orang lain, yang menyakiti orang lain, yang menyalahi, tidak ada. Kenapa? Karena sebenarnya dalam agama itu pun yang dinilai itu sebenarnya kan perilaku. Perbuatan umpamanya yang dinilai oleh orang. Tidak ada umpamanya perbuatan adat yang baik itu bertentangan dengan agama, enggak ada. Demikian juga sebaliknya perbuatan-perbuatan agama juga bertentangan dengan adat itu enggak ada. Cuma terkadang orang terlalu, ini kan pengaruh dari luar sebenarnya ini. Ketika dia berbicara sekuler, umpamanya negara sekuler zaman dulu, dia selalu mempertentangkan antara budaya dengan agama, antara agama dengan negara. Ini sebenarnya masih ada dalam masyarakat. Sebenarnya kalau kita bisa melihat umpamanya apalagi di Aceh. Di Aceh kalau kita bicarakan umpamanya adat dengan agama lagi dengan siput kan. Ini artinya sebenarnya sudah menyatu, nggak bisa dipisahkan lagi. Jadi orang baik di Aceh adalah orang yang beradat. Dan beragama. Tengku yang baik adalah tengku yang beragama dan beradab. Ini sudah satu dia. Jadi kalau masih ada umpamanya orang dia ulamanya lebih kuat, adatnya kurang, kita nggak bisa katakan ini adalah sebuah tokoh Aceh, nggak bisa. Baik. Jadi dia satu, tokoh adat adalah tokoh agama itu adalah Aceh. Nah, kalau saya melihat seperti itu, nggak ada yang bertentangan. Baik, karena ada statement akhir-akhir ini ya yang viral ya, di mana ada statement bahwa agama mempermudah, budaya mempersulit begitu ya. Mungkin dikarenakan di saat ini seperti yang kita ketahui ya, mahar jelame ya, katakanlah jelame itu kan saat ini kan menjadi isu yang paling trending ya, di mana harga emasnya luar biasa tinggi dan jelame itu kan biasanya kisaran antara kalau untuk saat ini sebenarnya 10 mayam ya, dan 10 mayam, satu mayam saja 7 juta itu ya. Jadi ini 70 juta. Jadi 70 juta. Itu minimal sekali. Ini bagaimana ini? Menurut Kak Lia boleh terlebih dahulu, nanti boleh ditanggapi oleh Bapak Jamhuri. Betul, sebenarnya kan seperti Bapak bilang tadi, agama dengan budaya itu sinkron sebenarnya. Nah, cuman dalam pengaplikasian kita sehari-hari itu kita sendiri yang mempersulit. Nah, dalam agama sudah dijelaskan bahwa dari laki-laki yang menghargai wanita itu kan baik, tetapi wanita yang mempermudah laki-laki untuk meminangnya itu kan baik juga. Nah, di dalam budaya kita kan tidak menentukan wajib sejumlah ini. Namun terkadang itu bukan lagi budaya asli, namun turun-temurun dari keluarga. Ini contoh ya Pak, ketika saya dilamar 15 mayam. Nah, adik saya menikah nanti tidak boleh kurang dari 15 mayam. Nah, itu sudah menjadi turun-temurun dari keluarga, bukan lagi turun-temurun dari budaya warisan yang dahulu. Nah, kalau kita bisa membayangkan kembali, ini sebenarnya agama sudah sangat sinkron dengan budaya. Kemudian kita lihat contohnya, kita kadang-kadang sering lupa dalam setiap syair-syair yang dinyanyikan, apa itu marawis Pak atau dike, itu kan mereka menyampaikan budaya bagaimana peh gendrang, tetapi yang mereka sampaikan adalah lirik dan syair-syair agama. Contohnya lale getanyo lale hana tate umu katuha putih ngan janggut kuning ngan mise hantam ta combe di musalla. Artinya Pak, kita udah sangat lalai sehingga lupa bahwa perintah agama itu sholat, tetapi dibalut dalam penampilan budaya begitu Pak. Itulah mengapa unik
budaya kita di Aceh ini. Baik, kalau menurut Pak Jamhuri sendiri ini seperti apa nih Pak? Ya mungkin sama. Artinya ketika kita berbicara umpamanya kan gini. Sebenarnya kadang-kadang masyarakat itu satu lagi saya pikir bahasa itu yang dikemukakan masyarakat itu tidak serius. Iya. Nah, Ketika baik. dia menyikapi ketika umpamanya emas menjadi harganya menjadi mahal, dia terbayang terus jadi oloan mereka, ini berarti udah nggak boleh nikah ya. Kan kayak gitu kan. Ini saya pikir bukan sesuatu hal yang berasal dari, bukan berarti sesuatu yang seharusnya Serius. Iya. Ya. artinya kan nggak mungkin juga ketika mahal terus emas kita nggak nikah kan nggak mungkin juga kan. Bahkan ada orang ketika berbicara malah tren di dalam masyarakat maju, malah ketika dia tidak menyebut mahal itu malah lebih tren. Iya. Umpamanya ada masyarakat yang dia tidak menyebut mahalnya mahal, dia cuma menyebut sepasang alat salat. Tetapi di belakangnya dia beli rumah, dia beli mobil mewah kan kayak gitu kan. Ini kan tren masyarakat maju sebenarnya. Iya. Dia tidak menyebut ini kenapa? Karena dia menyembunyikan berapa jumlah mahar itu. Dia tidak mengumumkan kepada masyarakat. Bahkan ada masyarakat di daerah saya, setiap orang yang menikah berapapun maharnya, di dalam akad nikah tidak boleh disebut lebih dari berapa umpamanya. Dia disebut saya nikahkan saya dengan anak kamu dengan mahar umpamanya 2 mayam emas, cuma begitu boleh. Jadi semua yang menikah hanya boleh menyebut 2 mayam. Jadi tidak ada strata di dalam masyarakat. Walaupun diserahkan itu boleh kayak tadi ada 20 mayam, ada 15 itu di dalam akad itu tidak pernah disebutkan. Kenapa? Biar menjaga perasaan orang kan. Iya. Jadi ada masyarakat yang susah, dia semua 2 mayam itu, malah di kampung saya 5 gram pun nggak apa-apa. Artinya 5 gram kan sampai 2 mayam, 3 gram itu mayam 1 mayam kan. Ini saya pikir seperti yang kita katakan tadi, ini bisa dikemas karena ini kan budaya kan. Budaya ini bisa dikemas dalam agama, disatukan kayak gitu. Bagaimana sehingga kesan itu tidak muncul. Tapi bahasa hari-hari nggak apa-apa lah. Menjadi apa? Menjadi lelucon saja ya. Menjadi lelucon aja di kalangan masyarakat. Iya. Mungkin ini yang saya melihat kayak gitu memang. Nanti di mana-mana kita begitu naik mas, dia baca masalah ini, udah bisa nikah lagi kan kayak gitu. Ini kan kayak ini menjadi lelucon aja. Iya, baik. Memang mungkin sudah sedemikian rupa ya diatur dalam agama dan juga adat hukum adat sendiri. Tentunya berdasarkan pada agama ya. Ya, dan harus ada sterilisasi mungkin ya, membedakan originalnya yang mana yang hanya hadir dikarenakan kebiasaan lingkungan sekitar, canda-candaan yang mungkin dianggap serius dan dianggap sudah menjadi budaya akhirnya ya. Dan itulah mengapa seminar-seminar budaya itu perlu dilaksanakan ya, dan para pemuda juga perlu mengikuti seminar-seminar budaya agar mengetahui bagaimana originalisasi budaya kita. Ya, baik. Dan silakan Kak Lia, mungkin ada harapan dan juga pesan mungkin untuk para pendengar, para pemirsa RRI Net. Iya. Baiklah pemirsa RRI Net dimanapun berada, ini mungkin harapan saya bukan hanya kepada masyarakat, tetapi yang dimulai dari kepada diri saya sendiri juga. Bagaimana menjadikan masa muda saya sebagai masa muda yang berpengaruh dan bermanfaat bagi siapapun, terutama kita di Aceh. Kita memiliki ragam budaya dan adat yang harus kita lestarikan. Oleh sebab itu, jangan hanya kita gunakan media sosial kita untuk hanya selfie atau berjoget ala-ala negeri luar, tapi kita juga harus melestarikan budaya kita. Apa itu yang dimaksud dengan makanan tradisional, apa aja makanan tradisional, apa saja permainan rakyat, apa saja kebiasaan-kebiasaan orang dahulu yang sudah perlahan hilang, itu harus kita sampaikan. Karena seperti kita bilang tadi, jika hanya kita mesiumkan, mungkin hanya dilihat oleh segelintir orang. Namun jika kita promosikan, itu akan dikenal oleh dunia. Dan saat ini ketika kita membuka YouTube, sudah banyak kita melihat para pemuda-pemuda kreatif seni yang mengupload YouTube mengenai arti budaya dan adat yang ada di Aceh, sehingga dilihat oleh banyak viewers. Ada yang 1 juta penonton, 2 juta penonton, yang membuat orang lain melihat, oh ternyata di Aceh ini ada budaya yang luar biasa, yang bahkan lebih dari apa yang kita tahu. Itulah
harus kita promosikan terus. Jadi semangat untuk seluruh pemuda-pemuda yang membidangi seni, yang terus melahirkan dan menjaga, membangkitkan, melestarikan budaya-budaya daerah. Kalian semua luar biasa. Semoga Aceh tetap bangga memiliki pemuda-pemuda yang selalu melestarikan budaya dan menggunakan bahasa Aceh dalam kesehariannya. Baik, luar biasa. Terima kasih atas pesan dan harapannya. Semoga para pemuda pun bisa menjadi generasi baru ya dalam meneruskan nilai-nilai budaya kita. Baik, dari Pak Jamhuri sendiri, apa ada pesan dan harapannya, Pak? Ya, pemirsa RRI Net, kami hanya di ujung acara berpesan kepada kita semua, sebenarnya tidak banyak. Mari kita belajar terus, pertahankan adat yang ada. Jangan pernah melepaskan adat dari dalam diri kita. Kenapa? Karena apapun cerita, orang lain tidak akan mengakui kita kalau kita tidak beradat. Kita dikenal sebagai masyarakat Aceh karena kita adalah memegang bagaimana atau mengamalkan bagaimana adat Aceh itu sendiri. Saya sebagai orang Gayo dikenal di Banda Aceh karena saya sering berbahasa Gayo dan orang bertanya kepada saya tentang adat Gayo. Saya tidak dikenal orang sebagai dosen syariah karena dosen agama itu banyak. Karena orang-orang yang beragama Islam di Aceh ini semuanya. Di Indonesia juga orang beragama Islam semuanya. Tetapi yang menunjukkan kita punya identitas yang khusus adalah itu adat itu sendiri. Karena itu generasi muda sekalian, mari kita perdalam adat itu. Jadikan itu sebagai identitas diri Anda. Jadilah Anda bangga menjadi daerah Anda sendiri, punya adat sendiri dan adat yang berbeda dengan orang lain. Demikian saja. Baik, luar biasa memang harapan dan juga pesan dari kedua narasumber kita. Dan sebenarnya jika membahas budaya dan juga adat istiadat yang berlaku di masyarakat Aceh secara khususnya ya, dan juga seperti yang disebutkan tadi, ada banyak hal, ada banyak adat istiadat budaya di masyarakat Aceh sendiri, bahkan beda tempat, beda tradisi dan budayanya sendiri ya. Dan mungkin akan panjang apabila kita bahas ini. Iya. Tidak akan cukup waktu sejenak ini ya. Tapi semoga apapun yang kita bahas di hari ini bisa menjadi hal baru atau mungkin bisa menjadi harapan yang bisa akhirnya direalisasikan oleh para pemirsa RRI Net secara khususnya yang ada di Aceh. Terima kasih kepada Kak Lia Maulida AMD Cap sebagai selaku pemerhati budaya dan juga kepada Bapak Dr. Jamhuri Unggal MA selaku dosen Fakultas Syariah UIN Ar-Raniri. Semoga makin sukses karirnya. Amin. Berdua. Satu Dan lagi juga- boleh? Boleh. Satu lagi ya. Ya. Closingnya, budaya itu adalah identitas dan kehilangan identitas artinya kita kehilangan marwah. Ketika kita kehilangan marwah berarti kita kehilangan akar dan arah. Baik, luar biasa sekali statement closingnya, closing statementnya dari Kak Lia. Dan terima kasih atas seluruh pihak yang terlibat. Saya Nurul Jumita mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.